Salam, salam bahagia, teriring doa, kiranya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa di dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yehushua Hamasyah, Tuhan yang hidup. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan dampak positif dan negatif teknologi online di tengah pandemi COVID dalam kehidupan bergereja. Di dalam renungan sebelumnya, saya menyatakan hal-hal yang positif kehadiran pandemi COVID-19 sehingga kemudian semua gereja, baik gereja besar maupun gereja kecil, gereja di kota maupun di pedesaan, kemudian menggunakan teknologi online di dalam beribadah maupun di dalam berbagai pelayanannya. Dan kemudian para jemaat karena harus di rumah saja, maka dengan adanya fasilitas internet juga teknologi online, maka kemudian di masa lockdown, di masa PPKM harus tinggal di rumah, tetap bisa beribadah maupun berkegiatan pelayanan dari rumah menggunakan teknologi online. Bahkan kemudian jemaat selain bisa mengikuti ibadah secara online di gerejanya, mendengar khotbah-khotbah di gerejanya, kemudian juga bisa pelayanan di gerejanya, maka saat ini di tengah pandemi COVID ini justru para jemaat dapat mengikuti ibadah selain di gerejanya, juga bisa mendengarkan ibadah maupun khotbah dari gereja yang lainnya. Sehingga para jemaat bisa mengikuti ibadah di hari Minggu bisa 2-3 kali, bahkan 4 atau 5 kali. Selain itu, para jemaat, orang-orang Kristen juga kemudian bisa melihat video-video tentang kesaksian-kesaksian para hamba Tuhan. Jadi ternyata di tengah pandemi COVID, dengan kehadiran teknologi internet dan online, maka ada suatu perubahan dalam kehidupan bergereja, tidak menjadi kendala, tetapi justru Tuhan menjadikan yang baik bahwa di tengah pandemi COVID ini, dengan perkembangan teknologi online, juga kehadiran internet, maka kehidupan bergereja, lembaga gereja, maupun juga jemaat tidak kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tetap bisa melakukan ibadah, kebaktian, bahkan juga bisa tetap pelayanan, dan juga bisa melihat, mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para hamba Tuhan melalui internet, melalui video-video di sosial media. Jadi di tengah pandemi COVID ini, kehidupan bergereja semakin semarak dan para jemaat Tuhan mendapatkan berkat yang luar biasa. Jadi pandemi COVID tidak menjadi kendala dalam kegiatan pelayanan maupun di dalam kehidupan bergereja, di dalam ibadah, kebaktian, maupun pelayanan. Tetapi di sisi lain, karena di tengah pandemi COVID, banyak orang Kristen yang kegiatannya dari rumah, begitu banyak waktu, selain juga waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang positif, tetapi saya melihat juga saat ini melalui internet, melalui sosial media, selain ada hal-hal yang positif, menurut pendapat saya, ada beberapa hamba Tuhan kemudian juga berpendapat
untuk menilai atas doktrin, dogma, atau pandangan dari gereja lain dan juga hamba Tuhan yang lain. Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang kemudian menyatakan pendapat dan menilai dogma, doktrin, kegiatan pelayanan gereja yang lainnya adalah tidak benar, kurang benar, bahkan kemudian juga mengatakan salah dan sesat. Jadi yang paling benar, dogma, doktrin, dan pengajarannya adalah gerejanya, lembaganya. Menurut pendapat saya, bahwa saat ini adalah sesuatu yang wajar jika di dalam kehidupan bergereja ada berbagai dogma, ada berbagai doktrin, pengajaran, cara pelayanan yang beraneka. Karena cara pandang seseorang dalam memandang kehidupan kerohanian, di dalam memandang cara sikap spiritualitas, religiusitas, itu bisa beraneka. Ada yang cara pandang secara rasional, cara pandang dengan olah batin, cara pandang tindakan yang benar, dengan cara ritualitas, juga yang memandang bahwa kehidupan ini ada hal-hal yang rasional maupun irasional, supranatural. Begitu banyak aneka cara pandang kehidupan kerohanian, cara pandang kehidupan spiritualitas, cara pandang religiusitas. Jadi sungguh semua itu menjadi memperkaya kehidupan bergereja yang tidak perlu harus saling merasa dogma, doktrin, pengajaran, pelayanan gereja saya yang paling benar, yang lain salah dan sesat. Karena Tuhan mencipta manusia dengan keanekaragaman sifat, sikap, karakter, dan cara pandang yang beraneka. Jadi menjadi saudara dalam keberbedaan, di dalam keanekaragaman cara pandang menjalani kehidupan beragama, cara menjalani kehidupan spiritualitas dan juga kerohanian. Di sisi lain, selain ada keanekaragaman cara pandang di dalam menjalani kehidupan spiritualitas, juga Alkitab ini memang terdiri dari beberapa kitab. Kemudian pasal-pasal dan ayat-ayat yang begitu kaya dan banyak. Jadi adalah wajar bahwa kemudian semakin ada keanekaragaman cara pandang yang kemudian akan menciptakan, membuat dogma, doktrin, pengajaran, dan cara pelayanan yang beraneka. Jadi semua punya niat yang benar, tetapi bagaimana karena ada keanekaragaman cara pandang, juga karena Alkitab ini sungguh luas. Jadi marilah kita semua sebagai orang Kristen bisa saling menghormati, menghargai cara pandang masing-masing, dogma, doktrin, pengajaran yang masing-masing. Tidak perlu bahwa saya menganggap lebih teologis, lebih rasional. Gereja yang lain tidak rasional. Gereja yang lain tidak ada dogma-dogma teologis yang baik. Akhirnya kemudian saling menyerang, saling merasa benar, dan kemudian saling mengatakan sesat menyesatkan. Jika demikian, maka hidup kita menjadi tidak damai, tidak tenang, tidak tentram, kemudian kehilangan rasa persaudaraan, rasa kasih persaudaraan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian akan kehilangan rasa kasih persaudaraan di antara kita sebagai orang Kristen yang dinaungi oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, marilah hal-hal yang negatif bisa kita hindari untuk tidak saling menghujat, tidak saling menyerang, tidak merasa paling benar, kemudian menyalahkan dan menyesatkan gereja yang lain, dogma yang lain, pengajaran yang lain, doktrin yang lain,
cara pelayanan yang lain. Karena Tuhan mengasihi semua orang, mengasihi semua gereja dengan keunikannya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.